Ya Allah, kami pengen kalau selesai Maulid kami bisa kerja yang ada dekat masjid ya kan ya. Oke. Kami mau belajar, mengkaji lagi mungkin bacaan kami, kan itu kan ya. Alhamdulillah pas saya lagi menjelang masa habis masa bakti, pas dari pulang lihat baca koran, kok diresmikan milik Ibnu Sina. Di mana ya? Jadi, oh, samping Samping Al-Nawar masjid. ya. Ya udah Iya, ini betul. saya melamar di situ. Puncaknya kami mau rumah sakit ya. Rumah Karena sakit. kan waktu udah beli lahan. Itu pun lahan kami nggak beli tunai. Itu 2 hektar itu. Kalau kacamata secara amat itu nggak bisa kami beli. Iya, Tapi iya. kami belajar cara mencicil. Iya, jadi kami kasih DP setiap bulan kami cicil. Alhamdulillah itu hampir 7 ya itu kan hampir 7 M itu kan ya. 2 hektar tadi kan 2 ya. hektar. Itu lunas tadi ya. Lunas. Ya, tanpa pinjaman tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan acara yang luar biasa, yaitu Infinity Muslimpreneur. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan tentunya dengan slogan yang juga luar biasa. Think big, fighting powerfully, and stay taat. Memang ya sulit sekali. Saya yakin ini orang luar biasa bikin slogannya. Sampai orang baru itu agak sulit ya. Tapi memang segala sesuatu yang besar itu harus diawali dengan sesuatu yang luar biasa gitu, insya Allah. Baik, tidak berlama-lama ya. Alhamdulillah kita juga hari ini dibersamai ya. Alhamdulillah dibersamai oleh Dr. Hadi Yuniarko, dan dengan ditemani sebuah produk Dr. Roti. Jadi agak bingung ya, dokter dan ada roti gitu ya. Oke, tapi ini yang membuat acara ini luar biasa karena selalu menampilkan hal-hal yang luar biasa atau out of the box ya, biasanya seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya ya, baik yang menjadi pengusaha ataupun calon pengusaha, wajib untuk menonton video ini secara utuh ya, jangan separuh-separuh, nanti sesat ya, tersesat ya. Alhamdulillah, selamat sore ya Dokter Hadi Yuniarko ya. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah Ustaz, sehat ya. Alhamdulillah saya hari ini bukan Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Guru kan ya. Ya memang selalu berguru, dan betul, ya. bentuk tawadu beliau ya begitu. Insya Allah semua dipanggil Ustadz karena beliau selalu belajar dari siapapun begitu ya, dokter, dok ya. Oke, lebih enak manggil dok ini. Dan alhamdulillah juga sehat, nggak perlu diperiksa dok. Vaksin kebetulan juga sudah ikut. Alhamdulillah. Baik dok, gimana kondisi sekarang dok untuk kondisi baik dari praktek? Masih praktek dok ya? Masih ya, karena itu suatu kepuasan batin ya. Bisa kepuasan batin. Ya, bisa ketemu orang, bisa ikut mengatur keluhan mereka. Bahkan kalau dia sakit kejiwaan tadi, kalau dia bisa tersenyum pulang, itu suatu rasa bagi luar biasa. Jadi itu suatu orang tua yang sayang kalau mereka dia ketemu. Jadi itulah suatu bentuk rasa syukur dan bisa main orang lain. Masya Allah, dokter itu harus seperti itu ya. Obrolannya itu langsung meneduhkan gitu ya. Kan agak lucu ya dok ya, kalau seandainya kita konsultasi tiba-tiba dokternya itu memberikan efek yang negatif gitu ya. Tapi luar biasa, sangat positif. Dan masih praktek di Ibnu Sina, di klinik Ibnu Sina Rapang ya dok ya. Sekarang bukan hanya praktek, juga bisa by WA, kalau di cuma by Zoom atau dia telepon ya kan. Jadi dia bisa mudah ya, juga ya dok ya. Kadang kasihan kan di zaman era udah berubah kan ya. Dia kadang, dok saya itu nggak ada yang nganter, suami saya ke lokasi, anak sakit, ya udah bu nggak usah ribet, udah ibu keluarnya apa, tak telepon, obat bisa pakai kirim ke apotek, bisa dikirim, obat bisa dikirim lewat kurir kan, nanti ya konsultasi ke ini sudah sampai segitu itu ya? sekarang daerahnya sekarang gitu.
teknologi 4.0 ya sudah ya ternyata kesehatan kita ya. Iya. Wah, luar biasa ini dok. Saya baru tahu gitu ya. Jadi nggak usah Oke. ragu lagi, tinggal Iya, iya. buka aja. Oh ya ini pensina, oh ya mau konsultasi, butuh obat. Ya kadang-kadang kita itu kan ribetnya kalau mau Benar. periksa ya harus antri gitu ya. Terus harus di jam-jam tertentu. Ya walaupun jam tertentu untuk online juga ada waktunya ya. Tapi kalau bisa online ini sangat sangat membantu. Dan Betul, itu sudah ya. lama dok. Sudah ya, jadi kita tinggal resep, kita share ke apotek, baca resepnya apa saja, siapkan, pasien tinggal telepon, oh, mau diantar atau mau datang mengambil, enggak, silahkan. Wah luar biasa. Oke, saya akan periksa kalau gitu. Kalau sakit, Kalau sakit gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita selalu sehat dok ya. Ya, Oke, apalagi dokter gitu ya. Jangan sampai dokternya ya kalau bisa jangan sampai sakit gitu ya. Oke, dok ya kita Gimana? hari ini insya Allah ya akan sharing-sharing nih, menggali inspirasi dari seorang trainer atau pengusaha yang pasti muslim ya, muslim trainer. Dan tentunya di dunia usaha sebenarnya kan sudah lumrah ya, pengusaha satu akan belajar dengan pengusaha yang lain gitu. Seperti kata dokter tadi, semuanya belajar dan semuanya ustadz gitu. Nah, Iya. dokter sendiri ya hari ini sudah memiliki usaha juga. Yang saya tahu nih ya, memiliki usaha klinik. Kemudian ada lagi usaha di bidang bakery, roti. Kalau ini masuk usaha apa, dok? Iya, UMKM kan. UMKM Iya, dan iya. bidang bakery ya, betul Iya. ya. Oke, saya takutnya salah gitu, salah sebut. Nah, mungkin kita ingin ya sharing-sharing lah kepada teman-teman ya pemirsa dari Infinity Muslimpreneur untuk perjalanan hidup, baik itu mungkin ya dari awal menjadi dokternya, kemudian memulai usaha, membangun kliniknya gitu kan, yang saya dengar tadi sampai di titik sekarang itu sudah persiapan membangun rumah sakit. Nah begitu. Baik dokter, mungkin bisa perkenalan diri dulu ya kepada pemirsa. Ya biasanya tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Jadi kita ta'arufan, kalau sayang nantilah gitu ya. Baik, Ya, saya ya. persilakan kepada dokter Didi, silakan. Baik Mas Ustadz ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, bismillah. Sore hari ini ya, artinya dikasih kesempatan ya oleh Allah, kesehatan khususnya, bisa artinya hadir kemari pada agenda apa Infinity Muslimpreneur ya. Tentunya kami ya terima kasih artinya ya bisa muncul di sini ya, bisa dihadirkan kemari. Mungkin kalau secara apa namanya kemampuan yang besar sih belum juga sih, tapi kalau ada sedikit pengalaman yang mungkin ada manfaatnya yang berbagi bagi yang muda-muda, karena saya sudah uban nih ya, Iya. tapi semangat Alhamdulillah. tetap selalu Masih hitam. selalu, selalu apa namanya semangat terus. Ya tadi terkait dengan ya saya ini tuh orang Balikpapan sebetulnya, lahir di Balikpapan lahir ya, di Balikpapan. Oke. Tapi sejak kecil sejak tamat SD itu sudah hijrah dan merantau. Udah merantau. Karena yang orang tua mungkin kondisinya juga ekonomi pas-pasan, kami harus ikut saudara ya. Iya. Bisa SMP di Jakarta, SMA di Makassar, alhamdulillah terus kuliah di Unhas di FK Kedokteran. Oh di Unhas Ya, Makassar ya, ya, Sulawesi. betul. Memang nggak terbayang sih bisa kuliah di kedokteran ya, karena kalau secara kacamata siapa sih artinya kita nggak di Kalimantan nggak ada, nggak ada namanya kedokteran pun ya. Oke, Nggak belum berpikir ada itu ya. ya. Tapi alhamdulillah artinya pas sama SMA coba mendaftar dan terima. Dan alhamdulillah juga ada beasiswa Super Smart, jadi membantu sekali kan kita orang yang pas-pasan biayanya, jadi ada yang beasiswa, itulah jadi menjadi suatu apa rasa syukur tadi. Jadi kasih pemerintah zamannya ayo tuh. Berarti lancar ya, relatif lancar ya. Betul ya. Kemauannya ada, jalannya ada. Iya. Setelah itu kami kan harus wajib masa bakti PTT saya angkatan pertama. Itu 3 tahun harus mengabdi, 3 tahun tadi. Jadi kami itu pilih 3 tempat waktu itu. Pilih Kaltim, pilih tim, pilih Sulteng.
Oh, Saya mau pilih tim Kaltim juga gitu ya, karena Kaltim. ya karena Kaltim saya mau pulang kampung ya kan orang waktu itu masih di tua. Sulawesi ya? Ya, kita kan selesai dari dokter, mengisi berkas ke Depkes, itu kita harus pilih 3 tempat tadi kan ya. Iya. Yang pertama Kaltim, karena saya harus pulang apa nih. Kemudian kan begitu harapannya orang tua lagi. Ternyata, kok keluarnya tim-tim, ya kan ya. Itu pas mau puasa lagi. Iya. Ini seperti di Jakarta itu saya lagi magang-magang, saya melapor, saya minta ditunda karena saya nak cacar tiap hari pas bulan puasa, jadi ada alasan. Nah, oke tunggu 3 bulan, akhirnya keluar ada Kaltim. Kaltim saya pikir di Balikpapan. Iya. Pas buka-buka di Atlas, Puskesmas Nawang Kayan Hulu, buka-buka, rupanya ini kok di perbatasan di atas utara sekali. Itu daerah artinya itu Kaltim, Long Nawang itu Kayan Hulu, itu daerah sangat terpencil dan perbatasan. Jadi kalau 2 ada 3 kriteria biasa, terpencil, sangat terpencil. Oke. Ya. Jadi sangat terpencil itu. Ya teman-teman bilang yang desa yang mau berangkat yang hari, "Dik, kamu di mana?" Waduh, nggak kebayang, kamu balik lagi gitu. Ya betul, karena medannya luar biasa. Sangat terpencil tadi ya. Karena hanya bisa pakai pesawat terbang. Pakai pesawat dari kabupaten ke kecamatan ke puskesmas. Ya? Pesawat map misalnya itu kan ya. Iya. Itu dari kecamatan itu kalau ke desa lagi 6 desa pakai pesawat lagi. Jadi saya ada 14 desa itu 6 desa pakai pesawat itu. Berarti ada bandara semua ya di bandaranya nih kan dari tanah lapang aja kan, rumput aja kan sekecil. Oke. Luar biasa tapi ya. Walaupun terpencil luar biasa punya. Ya, mau nggak mau itu pun yang misionaris ya kan dia. Oke. Iya, karena mayoritas orang Dayak Kenya itu non muslim kan. Mereka 99%. Nah, kita yang muslim itu 10 orang aja itu. Bayangkan 10 orang aja kita, hanya satu musola aja kita. Satu musola belum penuh gitu ya. Karena medannya tadi kan hanya pesawat terbang tadi kan itu. Dan di sana berapa tahun? 3 tahun itu. 3 tahun dengan bener-bener harus ya? benar-benar artinya masak tuh pakai kayu bakar, pakai batu, pakai bambu, nyup-nyupnya. Karena kan bensin dulu 6.000. Oke. Semen 1 juta, 1 sak itu kan ya. Jadi memang 3 tahun itu yang memang pengabdian tadi kan ya. Karena berobat pun bayar Rp100 kan, atau bayar satu cangkir beras ya kan itu. Luar biasa ya. Di sana berarti udah mendapatkan kondisi yang mungkin selama ini tidak terbayangkan. Betul. Akan seterpencil itu ya tempatnya. Dan Cibujang makanya masih menikmati. Jadi kemudian setelah itu balik ke Balikpapan. Ya, setelah kami hampir selesai itu kami pengen, ya Allah, saya tuh kan merasa waktu itu kami sholat di musola hanya Islam berapa orang aja. Pas puasa Lebaran di sana, bagaimana rasanya? Takbiran hanya 10 orang aja, jadi terpikir, ya Allah, kami pengen kalau selesai Balikpapan kami bisa kerja yang ada dekat masjid ya kan ya. Kami mau belajar, mengkaji lagi, mungkin bacaan kami, kan itu kan ya. Alhamdulillah pas saya lagi menjelang masa habis masa bakti, pas dari pulang lihat baca koran, kok diresmikan milik Ibnu Sina. Di mana ya? Jadi samping Al-Nawar ya. Ya udah ini saya melamar di situ. Jadi diterima. Di situ ya. Alhamdulillah balik. Dan ketemu keluarga karena tadi. Nah, di situ pun juga artinya ketemu istri saya juga di situ. Ya, ketemu calon istri waktu itu ya. Istri kan dia pengurus BDI dan dakwah Islamiyah kan, dan di basis Pertamina kan itu. Jadi situlah awal mulai merintis dari. Oke, kita belum ke dokter roti ini ya, baru masih dokternya dulu ya, rotinya belum. Baik, dok. Kemudian ketika di Ibnu Sina, ya, dengar-dengar nih Ibnu Sina ini kan sebuah klinik yang mungkin di awal dulu adalah klinik yang biasa lah ya, tapi sampai beberapa tahun kemudian itu punya cabang di sana sini gitu kan. Apakah dokter juga ikut dalam pengembangan itu, dok? Ya, memang sejak awal kami kan itu mengembangkan hanya 4 pegawai saja. Kami berempat ya kan ya. 1 dokter, 2 bidan, 1 administrasi tadi kan ya. Jadi ya hanya ruang kecil aja, modalnya hanya 1 kotak obat aja ya. Karena memang itu dibangun dari para jamaah masjid Ibnu Sina itu. Al-Munawwar itu? Ya, bukan, Istiqomah. Istiqomah.
Jadi para jemaah masjid yang di Sekoma dulu tuh, kalau tahun 95 itu mereka bagaimana siar dakwah itu tidak hanya lewat masjid, di aspek kesehatan tadi. Kemudian kedua, bagaimana bisa membantu para ustadz, marbot, tak masjid. Kadang kalau ustadz sakit kan dia 24 jam berdakwah tuh, kalau dia sakit dia nggak mengeluh ya. Tapi kita kan harus tahu jemaah karena kita nggak punya dokter, nggak punya klinik, nah akhirnya dia niat itulah mereka, yuk membangun klinik yang fungsinya bisa dibantu pada yang sakit, sama para ustadz, yang kaum bapak tadi kan dia. Nah, itu tujuan mulia kan begitu ya. Dan saya pun karena dari pedalaman tadi, panggilan karena udah kemanusiaan itu udah akhirnya terpanggil klub tadi. Ya benar sosial tadi hanya membantu mereka, tetap yang semurah mungkin tadi 10.000 dengan obatnya semuanya kan itu. Dengan subsidi dari ini tadi. Ya itu pun hanya setahun aja disubsidi oleh BDI Pertamina, basisnya dan Jakarta itu ya kami harus ini sendiri, hasil ada kami harus putar sampai sendiri. Sebesar ini ya dari 4 pegawai sekarang ada 120 karyawan. 120. Ada 3 cabang tadi kan itu. Jadi itu lagi tumbuh kembang secara organik itu ibaratnya wakaf produktif ya. Tapi kan kami nggak hanya kerja saja di Ibnu Sina. Tapi ada suatu mimpi, walaupun itu masih kecil, tapi ada suatu mimpi besar tadi kan ya. Bagaimana kedepannya, ya Allah kami ingin ada umat Islam di belakang tadi kan ya. Itu yang semangatnya memotivasi, menjadi suatu energi kan ya. Sehingga harapan golnya akan sana tujuan tadi, walaupun prosesnya panjang kan itu. Betul. Jatuh bangunnya, prosesnya, Dan berarti secara fondasi kuat banget ya, Dok ya. Ya insya Allah. Jadi harapan seperti pohon bambu Cina ya. Dikuatkan akar dulu kan ya. Harapan kalau sudah mulai muncul saat ini akan melejit ke atas. Itu yang harapan. Kita kan berharap demikian tadi kan gitu. Dan secara filosofi seperti itu aplikasinya juga dapat gitu ya. Dikuatkan dari 4 menjadi 120 itu bukan suatu yang mudah gitu ya kalau bukan fondasi yang kuat. Biasa nih Dok ya. Saya mau keselimpet Ustadz gitu ya karena tadi disebut Ustadz. Gini Dok, namanya pengembangan. Betul. Pengembangan itu pasti kita bicara walaupun ini adalah tujuannya sosial, tapi tetaplah ada sebuah hal yang tidak bisa kita pungkiri yaitu materi. Pendanaan, modal. Nah, untuk mengembangkan dari awal 4 orang, kemudian ada beberapa cabang, dan sampai di titik mau bangun rumah sakit tadi. Nah, pendanaannya itu bagaimana itu? Kita karena ini bicara usaha ya, betul ya. Bisa jadi memang sebaik apapun, secanggih apapun kau punya materi konsep Anda tadi, tapi kalau kan nggak ada penyedahan juga hanya angan-angan aja kan tuh ya kan gitu. Betul, tapi kita kan nggak bisa punya tuh ada solusinya apa nih kan ya. Gitu. Betul. Jadi memang jujur memang kami pertama tumbuh secara organik ya. Emang kalau dari sisi aspek dokter itu kami ya tentunya hanya melayani pasien, menjaga pasien customer tadi kan ya. Jadi dokter perannya tidak hanya melayani, tapi dia menjaga customer tadi kan ya. Tentu kan semua ada ketebasan tadi ya. Mungkin dia pasiennya dia ke pasien, tapi mungkin dari aspek untuk mengelola manajemennya dia butuh orang support tadi kan ya. Iya kan ya. Sehingga memang jujur ada orang manajemen, orang keuangan yang memang harus yang dipercaya, yang bisa kemampuan itu. Memang koordinasikan gitu aja ya. Karena pernah disama oleh Yusuf Kala, kalau Anda ingin mau berenang, Anda mau lompat kolam, Anda nggak bisa berenang, akan tenggelam ya. Kamu usaha ya. Kita nggak punya ilmu, nggak punya manajemennya juga sama kan jadi kan gitu ya. Jadi ternyata kami tumbuh kembang tadi itu ya setelah kami menjaga pasien ada bagian keuangan, manajemennya, SDM-nya kan itu kan ya. Jadi pelan-pelan tumbuh itu. Kemudian juga karena kami dana dari yang ada tadi itu saja kami putar aja kan ya. Jadi keuangan ada tambah sedikit ibaratnya ini ada sedikit profitnya, kita simpan lagi, buka cabang lagi, tambah SDM lagi, tambah pengembangan dan itu ya. Dan itu organik ya. Betul. Nah, manakala puncaknya kami mau rumah sakit ya, karena kan waktu udah beli lahan, itu pun lahan kami nggak beli tunai.
itu 2 hektar itu, kalau kacamata secara amat itu nggak bisa kami beli. Iya, Tapi kami belajar, cara mencicil. Jadi kami kasih DP, setiap bulan kami cicil. Alhamdulillah itu hampir 7 itu kan hampir 7 M itu kan ya, 2 hektar tadi kan 2 ya. hektar. Itu lunas tadi ya. Lunas. Ya, tanpa pinjaman tadi. Jadi kami mencicil saja. Jadi untuk tanah tadi. untuk tanah tadi. Nah, karena sudah ada tanah tadi itu ya, kami harus mulai ada suatu upaya ini harus kita kembangkan. Nah, ya udah kami langsung bikin soft launching ya, panggil konsultan bukan konsep rumah sakit. Rumah sakitnya kadang mereka nyampaikan, dok kalau rumah sakit jangan tanggung-tanggung, sekali yang tadi oke lah. Konsultan sakit bikin layoutnya bikin marketnya kan ya, terbangun itu. Walaupun belum ada layoutnya, tapi sudah ada marketnya, kalau belum terbangun kan, tapi ada suatu mimpi ya kan ya. Itu yang penyemangatan dia. Ya kan itu. Kapan bangun? Ya insya Allah akan dibangun kan begitu ya. Karena kita bilang begitu kita nggak punya arah, yang nggak punya tujuan ya kan ya. Walaupun dari dananya tadi kan dengan begitu. Itu akhirnya mencoba. Oke, kita membuat ini tentu ada pendanaan, kita ada 5 aspek saya sampaikan. Pertama ini yayasan, kita harus butuh harapan bisa dari pemerintah, hibah ya kan, karena kita ini melayani masyarakat sosial tadi kan ya, artinya terbantu pemerintah tadi kan ya, sehingga kita harapkan dari pemerintah bikin hibah tadi kan ya, rumah tadi. Kedua, perusahaan tadi. Artinya mana peran CSR mereka ya? CSR mereka peran di sosial kan ya. Dia pun tanggung jawab tadi aspek link tadi kan ya. Betul. Kita harapan nih harusnya CSR harus jalan tadi. Ya kan mereka mau bantu apa nih? Aku buat ruangan ini CSR gitu. Seperti umat tadi kan ya, mau berwakaf tadi kan ya. Yang manja tadi. Aku mau ruangan ini wakaf dari orang tua saya meninggal, atau mungkin mau sementarnya kan itu kan ya. Keempat, hasil usaha ada. Oh ya, kita ada keuntungan bulan ini, bisa kita internalnya kan Pak. Yang kelima, yang besar pasti perbankan tadi kan ya. Bikin konsepnya butuh sekian puluh miliar, keuangan bisa hitung, bisa berbulan sanggup, bank siap rupanya, bank Syariah sudah siap menghandle. Ada bank yang sudah siap menghandle. Ya 4 kan belum pasti. Kalau bank udah pasti kalau mau pinjam gitu kan ya. Udah hampir ya udah. Alhamdulillah pas itu ada kajian di Istiqomah, Sasabul Arifin ya kan ya, dari Jakarta itu nyampaikan tentang bagaimana tentang riba tadi kan ya. Terus disampaikan apapun namanya itu margin kah, itu bunga cuma riba semua. Hasil gitu ya. Ya kan dah. Ustaz, solusinya apa nih Tat ya? Karena makan butuh modal kan ya. Tadi Mas Kubar itu sekarang dia sampaikan, Anda sekarang saat ini bisa bilang dari mana? Dari tumbuhnya. Ya itu tadi tumbuh secara organik tadi. Jadi jangan dipaksakan ya tumbuh secara organik tadi ya. Kalau Anda ingin membangun tadi. Akhirnya dari itulah kami mulai coba mengkaji tentang riba tadi kan ya. Ada grup BRBU kan ya. Mulai saya masuk lah. Agak malu-malu pertama kali itu saya gabung karena pikir aduh gimana ya saya ini biasanya nanti dengan yang perbankan gimana nggak enak buat kan ya. Ada anti ya kan dakwah kita itu. Lama-lama tuh di BRBU alhamdulillah banyak ilmu saya dapatkan. Teman-teman yang testimoni sharing luar biasa, orang hebat tapi mungkin salah jalan ya. Artinya mereka tuh nggak sempat dapat ilmunya ya kan ya. Sehingga seperti tadinya ya kan ya. Sempat belok gitu. Tapi Om sampaikan saya, karena kalau tempo hari itu saya usaha pribadi, ini milik umat tadi kan ya. Sayangnya Om tadi ingat tadi. Kan kalau saya ambil tempo hari ternyata tahun 2015 itu kondisi Kaltim lagi anggaran defisit. Batu bara turun apa semua kan ya. Setelah ada keinginan pendataan. Kan tuh. Kalau saya ambil tempo hari, saya berpikir dua, mengembangkan rumah sakitnya, harus saya mengalihkan hutang tadi, yang dirapat secara maintain lain tadi kan ya. Alhamdulillah. Jadi akhirnya saya bersyukur kita bertahan aja, menguatkan cash flow dulu sehingga kita bisa ada modal dulu pelan-pelan untuk mencoba untuk mengembang depannya. Masya Allah, luar biasa ini Dok. Di mana-mana pengusaha itu kalau sudah punya mimpi, apapun kadang-kadang ditabrak gitu ya. Karena merasa ya saya pernah mendengar gitu, kalau nggak
nggak pinjem ya kapan jadinya gitu ya, kapan berhasilnya. Tapi dokter malah kebalikan ya ini, ketika sudah tinggal deal ya dengan Bang tadi, ternyata mendapatkan insight baru ya, petunjuk lah dari Allah, ternyata itu diambil dan kemudian bergabung kepada komunitas BRBU tadi ya, bebas utang, dan kemudian di situ belajar dan tidak mencari pembenaran gitu ya, ngambil saran dari Ustadz tadi bahwa ya kalau memang selama ini sudah organik ya memang seperti itu. Betul. Dan hikmahnya tadi ketika Allah selamatkan dan dari efek ribanya ya, dosa ribanya dulu, ternyata efek di belakangnya juga Allah selamatkan. Betul. Ya, betul luar biasa ini. Ya mungkin banyak pengusaha yang belum sampai terpikir ke situ ya Dok, karena biasanya ya kalau ada planning ya saya harus jadikan planning itu dan ego lah ya, kemudian ya urusan halal haram ya belakangan begitu. Dan alhamdulillah ini diberi kemudahan oleh Allah. Dan untuk rumah sakit sendiri masih jalan ya? Iya. Jadi setelah itu kami kan harus menyadarkan manajemen kami kan ya, di manajemen, di SDM kami kan ya. Jadi bagaimana nih kita harus menjaga namanya usaha ini secara syariahnya kan ya. Jadi udah mulai menyimpan semarga secara syariah. Nggak ada namanya bagi hasil, nggak ada kan ya. Betul. Kemudian dari karyawan juga kami pahamkan sampai karyawan jadi mereka tahu ya, saya nggak akan tanda tangan ya kan ya. Kalau mereka butuh peminjam kepada suatu lembaga perbankan, pimpinan tanda tangan itu mohon maaf ya, karena saksi itu kan yang masih dosa tadi kan ya tuh. Jadi solusinya apa? Ya udah, Anda butuhnya apa? Kalau emang butuh untuk ini, kita bisa bantu dari internal perusahaan ya. Kalau butuh untuk untuk suatu barang, ada mungkin teman-teman yang di bidang seperti Pak Samad kan ya. Iya. Betul. Dari itu belum secara syariahnya kan itu. Jadi itu yang akhirnya mereka memaham tadi ya. Jadi lewat tahun dia juga memahami tentang bahaya riba tadi sebetulnya, karena memang tuh kita harus bersih usahakan ya. Allah jaga tadi, karena tadi jujur kalau kita bersih itu seolah Allah lindungi kita ya dari bencana, dari musibah, dari usahakannya bisa jadi suatu problem yang bisa negatif kan. Itu. Berarti setelah Ibnu Sina memutuskan untuk tidak berkecimpung ya, atau bersinggungan terhadap dosa riba, dan ini pun dakwahnya berlanjut sampai kepada karyawan. Dan akhirnya tambah ke pasien lagi. Ke pasien juga. Ke pasien ya, karena tugas tadi kan ya. Jujur banyak pasien itu kadang-kadang datang itu keluarnya gaduh-gaduh. Udah tatapannya jalannya tidak stabil, tatapannya kosong, keluhannya macam-macam. Saya kasih waktu untuk mereka, saya mencoba menggali. Bebannya nggak sakit, tapi ada suatu masalah. Akhirnya cerita, saya Dok ini bingung cicilan tadi, bagaimana solusi apa semua kan ya. Ya udah Pak Haji, buat aja itu bangun tadi, ketika debat Anda mau bertahan, tapi ya alhamdulillah mereka ikuti, dan alhamdulillah mau nggak mau mereka ketemu lagi udah cerah kan ya, jantung nggak nyut-nyutan lagi, lambung nggak sakit tadi kan. Karena memang berpengaruh itu sangat secara psikosomatis kan, secara psikis jiwa itu akan membuat locus myorus atau daerah tubuh yang memang rawan rentan sekali mengalami suatu serangan tadi kan, lambungnya, jantungnya kan itu. Dan berarti sebenarnya pasien maksudnya orang-orang sakit di Balikpapan atau di sekitar kita ini bukan karena sakit fisik ya, tapi ada sebagian kan betulnya 30 ya paling baik lebihnya ya psikosomatis ya, secara psikisnya kan itu. Dan kalau dia memang keluhannya memang mengarah memang aspek kejiwaan tadi, problem yang memang ini sebenarnya kalau dia mau menyampaikan bersyukur dokter. Betul. Itu dia kalau berhasil bisa pasien percaya, karena nggak semua pasien percaya tadi kan ya. Betul. Iya kan ya. Apa hubungannya? Iya kan, dia kan juga malu, ini aib atau malu ya kan dia. Atau akhirnya
kita bukan ngobati apa namanya fisiknya, keluhannya saja. Padahal kausa penyebabnya itu apa sebetulnya? Akar masalah. Kan itu oh ternyata tujuan tadi. Nah itu bagian luar biasa. Kalau kita bisa, dia mau terus terang, dia bisa tersemak. Kalau dia menangis, oh itu bersyukur. Itu ibaratnya kayak ban sepeda ya. Kalau ban sepeda dipompa itu kan terus akan pecah. Sama jiwa kita. Sudah kepada pasien, kalau bapak ibu nggak nyampaikan tadi itu bebannya nggak itu pecah gangguan jiwa, susah obatnya ya kan ya. Jadi kalau udah mendapat tuh udah terapi, udah obat bagi yang bersangkutan kan itu. Ke depannya kita kasih arahannya bagaimana aspek medisnya, aspek cara agama, bagaimana kembali lagi pada Allah. Masya Allah, dokter itu ya. Ya belajar kita sih ya apa namanya. Ya jarang-jarang gitu sampai menyentuh ke sisi situ. Dan memang problem riba ini memang banyak ya itu ya. Betul. Ya mohon maaf ya. Pasar rapat keluar ya. Pasar apa? Aduh, karena godanya rentenir banyak pada ngeluh ya. Mereka cerita itu. Baik. Oke, Dok. Kita jangan anggurin nih ya. Dokter Roti ini apa ini? Kalau dari cerita dokter tadi di awal menjadi dokter, kemudian mengelola sebuah klinik dan itu sampai di titik sekarang membangun rumah sakit, ya kita doakan mudah-mudahan segera terwujud ya Dok ya, dimudahkan oleh Allah. Dan kemudian ada lagi hadir produk yaitu Dokter Roti. Ini konsepnya apa ini Dok? Sebenarnya ini apa ya? Kadang kami ini kan juga kalau usaha yang lain, kalau mau usaha klinik pribadi itu bisa aja ya. Tapi kan jadi ini selalu usaha ya kan itu ya. Kita mendadak itu. Kedua aku tuh ini nggak sengaja ya. Kami mas keluarga saya kalau lu harus subuh ke istiqomah dengan kajian, habis subuh kita makan dengan Merdeka, cari makanan, kadang kasih roti ke para marbot ya gitu. Terus saya bilang lah buat sendiri nih, kita punya di rumah itu punya open, nggak dipakai hanya pakai pajangannya. Coba dia apa namanya belajar. Isiannya belajar kan ya. Belajar juga ya. Enak ya, enak kok, betul enak aja kok ya. Menyampaikan Dok, itu kayak bumi dan langit dulu nggak begini rasanya deh. Tapi kami support istri kan dia seperti kayak gini lagi ya. Kedua kami waktu itu berpikir sini kami ada medical check up ya, itu kan lumayan. Kadang mereka snacknya itu belinya di mana, apa dia kan ya. Nah, halal tidak yang tadi kan ya. Belum. Kenapa nggak kita nih ya di sini kan ya. Kami kembangkan dari roti ya. Ketiga ya tadi, oh ya kita bisa berbagi ya kan ya. Karena yang keempat juga harapan kita ke depan kok ini berkembang, masuk selama ini yang punya usaha big itu yang besar kayak Holland apa semua kita harus nih nggak mungkin harus punya, harus bisa bersaing deh ya. Bahkan katakan Andi kalau bisa sampai Mekah untuk cabangnya gitu kan ya, kan begitu kan ya. Ya itulah dari awalnya tadi itu apa namanya akhirnya aja pulang kerja istri, pulang kerja saya sama-sama udah boleh ngadon saya bantu kan dia ngepon besok pagi kita bakmanya. Akhirnya sekarang ada 5 pegawai yang sekarang 5 pegawai di rumah kita bikinkan gedung ruangan untuk produksi roti. Ya saat ini masih di rumah sakit, jadi tempatnya outletnya di Pertamina, itu Sina kan dia. Dan itu sudah mencukupi kebutuhan ya. Satu gaji karyawan. Oke, luar biasa ini. Iseng sebenarnya ya Dok ya. Tapi juga suatu penyemangat. Kan anak-anak saya pun jadi harus belajar. Yang ngantar roti masih saya. Anak saya dokter ngantar roti juga ke Pertamina. Jadi menghilangkan mental block. Apa proses kita? Ada direktur, dokter itu hanya sebagai kertas ya. Iya kan ya. Tapi jiwa mental untuk kita mau percaya diri itu harus betul-betul ya nggak ada gengsi rasa ini dan menjadi penyemangat yang tadi. Artinya yang lainnya kalau ada kemampuan ayo kembangkan usaha kan ya, karyawan demikian tadi kan begitu harapannya begitu. Bisa ini luar biasa. Waduh, ini hari ini saya mendapatkan insight yang banyak nih, tentunya teman-teman juga pastinya akan mendapatkan banyak insight nih. Sedikit Dok, mungkin terakhir ya. Kita tadi bicara dari awal dokter, dokter bangun sistem, manajemen, kemudian bisa berkembang. Ini kan bukan sebuah hal yang mudah tadi ya, apalagi fondasi tadi sangat dikuatkan. SDM 120 orang dan yakin saya nanti kalau jadi rumah sakit bisa jadi ribuan itu ya. Insya Allah jadi ribuan. Nah
untuk bisa menjaga itu dok ya agar sustain ya secara usaha itu bisa stabil dan bertahan dan ya visi ini kan nggak sembarangan gitu ya. Bagaimana itu dok dari dokter sendiri? Iya, jadi kami setiap menginterview karyawan ya kan ya. Dari sejak interview. Ya, karena kan kita itu berhasil tidaknya usaha itu saat merekrut awal tadi kan ya. Iya kan ya. Kalau dapat karyawan yang memang yang terbaik itu jadi aset luar biasa. Kalau tidak jadi suatu problem ya kan ya. Itu saat itu. Kedua kita yakinkan lagi. Ini Anda kalau bergabung di sini Anda nggak bukan pegawai loh. Anda bagi pemilik kita kan ya. Karena milik umat tadi gimana kita semua. Ya kan ya. Konsep karena kalau berpikir hanya pegawai, karyawan, soalnya itu pemiliknya ya para pemilik modal kan ya. Anda hanya sebagai pegawai atau digaji ya. Tapi ini milik kita sama-sama. Yuk kita kembangkan, kita jaga sama-sama kan begitu. Jadi rasa mengerti, rasa memilikinya di situ ya seperti ini. Kemudian juga ada suatu pepatah ya kan, jadi yang menjadi yang coba saat ini saya coba selalu belajar untuk mencoba tadi ya. Karena orang tuh mau berhasil ya, mau untung tuh ada yang mau untung instan. Ya, kalau mau untung 3 bulan bertanamlah pohon cabai. Oke, 3 bulan. Kalau Anda kan akan muncul macam instan kan ya. Kalau Anda mau untung 3 tahun, bertanamlah pohon mangga, ya kan ya. 3 tahun berbuah kan, ya kan ya. 3 tahun. Kalau Anda mau untung 30 tahun, tanamlah hutan, ya kan ya. Oke, ya kan ya kan. Kalau Anda ingin untung seumur hidup, tanamlah SDM. Tanamlah. Ya, karena SDM aset luar biasa kan ya. Karena ya kita bisa bangunan tidak ada, kalau SDM tetap ada itu ya kan dimanapun kita bisa, ya kan aset yang luar biasa. Betul. Tapi ada satu lagi yang luar biasa, ya kan ya. Jika Anda mau untung untung dunia akhirat ya, artinya Anda ke dunia akhirat Anda, bukannya SDM-nya. Artinya jika Anda ingin untung dunia akhirat, makalah tanamlah SDM Anda yang dunia akhirat tadi. Sama visinya juga. Ya, penjara kita kalau tidak mendapatkan gitu kan ya. Jadi yang bagaimana kita hidup apa sih ya kan ya? Jadi yang ibadah kita punya rumah sakit Islam ini, ada dakwah kita, ada amalan kita dan ya nggak mampu kita bekerja ya kan ya. Ada dakwah kita situ kan ya, ada amal yang lain. Jadi itu yang harus kita pegang. Jadi tujuan itu akhir tadi kan intinya itu. Luar biasa, masya Allah. Ya semoga saya bisa terus ada lowongan tukang parkir lah gak apa-apa. Luar biasa. Jadi kalau mau untung dunia akhirat, dan ini yang jarang ya dipikirkan oleh pengusaha, karena ya usaha itu biasanya begini, kalau usaha saya udah berhasil ya saya ibadah lah. Kan begitu ya. Tapi kalau sudah dari awal, bahkan rekrutmen tadi kata dokter itu sudah ditanamkan yang namanya rasa kepemilikan. Dan visi akhirat itu juga udah disampaikan, maka SDM ini geraknya akhirnya harmonis ya. Betul. Langkahnya luar biasa dan ya wajar sampai di titik ini ya, dan dokter tidak terlihat stres gitu. Ada kelola usaha roti, usaha dan dengan keluhan pasien. Karena betul, pengalaman COVID kemarin tuh, waktu COVID kemarin, Anda bayangkan, saat COVID tuh saya bayangkan, ini pandemi ini akan 2 tahun ya kan ya. Iya kan ya, pengalaman waktu Spanyol dulu kan ya, flu Spanyol. Saya bayangkan kalau 2 tahun itu 1 bulan saya harus berapa mengeluarkan better kan ya? Terbayang nggak sih ya? Pemasukan nggak ada, kan orang pada lockdown semua, iya kan ya? Padahal kalian harus digaji tadi ya. Tapi alhamdulillah kami nggak ada PHK, nggak ada mengeluarkan pasien, nggak ada karyawan, harganya ya. Bahkan kami tahu tuh 3 bulan pertama itu kami melakukan kegiatan sosial. Karena kami lembaga kemanusiaan kan di bulan Sabit Merah. Betul. Jadi waktu itu kami yang penting udah kita siapkan tim A jaga alur pasien supaya aman. Tim B jaga keuangan dan dia. Saya sama Leo kita keluarkan, kalau kita di kantor aja apa perlu kita? Saya bikin tempo hari itu contohan tuh kampung bebas COVID. Jadi ada program di kelurahan Gunung Samarinda, kita kumpulkan Pak Lurah dengan Pak Camatnya, dengan RT, dengan puskesmasnya,
kita kumpul, saya sampaikan ini kita harus memulai apa? Bagaimana ini wabah ini kalau tidak kita atasi sama-sama itu akan dampaknya luar biasa ya, sampai ke ekonomi kan ya. Minimal Bagaimana umat ya, dia karena kuncinya kan masjid jadi pusat untuk apa? Untuk bagaimana bantu mereka dengan itu kan ya itu. Jadi akhirnya apa? Kita bikin itu edukasi dulu pertama kali. Jadi kami itu waktu bikin spanduk-spanduk tentang bagaimana ya, kita harus tahap-tahapan kita bahas semua itu. Kemudian kami bikin masker 20.000 tuh. Jadi dari usaha garment yang tutup yang di kita biar ada kerjaan bikin masker ini kita bagaimana suruh pasar-pasar. Kita jalan pas sampai kan pas kan terbiasanya bagaimana pakai masker, betul. kasih nih itu. Kemudian ke beberapa puskesmas kesehatan kita bikinkan visor itu dari plastik ada. Nah kemudian dari baru kebutuhan beras semua bagi yang di lockdown tadi kan ya itu. Jadi itulah apa namanya yang kami coba. Kemudian bikin dokter roti kami waktu itu ini nyumbang ke ini ke para gojek-gojek kan kita sebarkan berapa gojek-gojek mereka itu. Nah itulah ya. Nah alhamdulillah setelah itu ternyata Allah kasih jalan lagi. Kami dapat apa namanya mulai banyak antigen. Ya. Jadi malah berkali itu kami bangun. Itu biasanya terbang saat COVID. Itu terbang COVID ya. Kami nggak begitu bangunan kan ya. Betul. Kami bangun 2 lantai itu dikasih saat COVID. Jadi pas pasien nggak ada, pas bisa bangun itu. Masya Allah. Ya itu saat COVID kami bangun pas dan dalam sejarah kami itu juga saat itulah kami tertinggi laba kami. Ya. Dari antigen itu kan ya, Masya Allah kan ya. Itu yang jadi yang tertinggi laba bersih dari usaha. Luar biasa Allah memberikan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi emang kita rubah dulu. Itu. Jadi sekarang kita kondisi sekarang pasca ini dia menurun, Allah udah mengatur semuanya. Iya. Jalani aja ya kan ya. Nanti belum pastikan yang ke depan tuh belum tahu kan ya. Itu sih, jadi kita harus yakin aja ya semua memang stay taat. Masya Allah. Think big, fighting powerfully, and stay taat. Pas banget ini. Jadi tamu kita ini mendapatkan 3 slogan sekaligus gitu ya. Jadi bukan dokter roti dan dokter biasa, tapi dokter trainer, Muslim dokter trainer. Waduh, Masya Allah. Itu kata-kata saya aja dok. Ya, baik dok. Padahal kalau waktunya bisa panjang, ini banyak lagi yang kita ini ya. Tapi tentunya kalau dokter bisa hadir lagi itu luar biasa. Ya kami tunggu kehadiran dokter lagi untuk sharing lagi. Dan ini masih kulit saudara-saudara. Ini masih kulit. Jadwal belum tahu ya. Ini kayak ini ya sweet multigrain. Ini baru wijen-wijennya saja yang kita bahas ini. Dan ini dok kalau ada yang pengen nyobain ini bisa kemana nih dok? Ya bisa ke apa namanya outletnya di Ibnu Sina ada kantinnya di Sungai Pertamina di Koperasi Pertamina ada dan di rumah di Salatiga bisa buka aja di IG-nya Dokter Rotiku ya. Itunya yang satu ini. Oh baik. Dokter Rotiku. Jadi IG-nya silahkan dikunjungi karena kalau ngetes periksa ke dokter kan agak gimana gitu ya, agak horor gitu ya. Jadi yang dicoba ya dokter rotinya saja ya, dokter rotinya saja. Kalau masalah periksa itu qadarullah ya. Ini kalau mereka yang sekarang yang berangkat umroh itu dari beberapa pada pesan kami buat makanan sama umroh. Jadi alhamdulillah kan belum mencoba dia yang di Mekah, tapi sudah sampai di Mekah tadi kan. Masya Allah, luar biasa. Baik dok, luar biasa ini. Silahkan diminum. Ya, tentunya saya bersyukur sekali hari ini bisa bertemu dengan dokter ya, dan teman-teman juga pastinya sangat banyak mendapatkan insight baru nih terkait dengan usaha. Dan ya ternyata sosial itu juga mempengaruhi sekali ya dok ya. Visi sosial itu juga sangat mempengaruhi asal benar alurnya ya, di mana sosialnya juga dimaksimalkan, kemudian di manajemen keuangannya juga dimaksimalkan, dan tentunya harus maksimal taat. Baik, terima kasih Dr. Hadi Yuniarko ya, dan Dr. Rotinya, dan kepada teman-teman juga yang sudah menonton. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini menjadi
amal jariah tentunya untuk dokter ya. Amin. Dan untuk kita ya menjadi manfaat ya tentunya untuk dunia dan akhirat kita. Baik, kita tutup saja. Sekian dari kami semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Ya, alhamdulillah.